Halo para penikmat film, welcome back to my channel 22 Stories. Udah gak sabar nungguin updatean alur cerita dari aku? Pasti dong ya. Film kali ini menceritakan tentang 3 spesies yang saling hidup rukun berdampingan, yaitu manusia, vampir, dan zombie, tapi tiba-tiba terpecah karena kehadiran alien. Film ini berjudul Freaks of Nature yang rilis tahun 2015 kemarin. Sebelum aku ceritain film ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik subscribe. Jangan lupa like dan komen, serta hidupkan tanda loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan aku lebih semangat update alur cerita film favorit kalian. Langsung aja yuk aku mulai ceritanya. Di awal film, kita akan ditunjukkan dengan adegan sepasang anak muda yang sedang asik lari-lari malam di sebuah kota bernama Dilford. Mereka mencoba kabur dari kejaran gerombolan vampir. Sampai akhirnya, 3 orang pemeran utama dalam film ini yang bernama Deck, Petra, dan Ned melihat cahaya dari atas. Cahaya apakah itu? Cahaya lampu? Cahaya matahari? Cahaya hatiku? Oh, ternyata dari sebuah UFO, gengs. Kenapa bisa gitu? Kita akan diajak ke 1 hari sebelum kejadian itu terjadi. Di pagi hari di sebuah sekolah, terlihat manusia, vampir, dan zombie yang hidup berdampingan dengan damai. Seorang pria bernama Deck sedang curhat ke temannya yang bernama Parminder, atau sebut aja Parmin atau Minder biar gampang, soal gebetan Deck, Lorelai. Adegan berpindah ke seekor perawan bernama Petra yang terlihat sedang berdandan di lokernya. Tiba-tiba, Petra dikejutkan oleh pacarnya Milan yang seorang vampir. Milan mengajak Petra ke pesta vampir yang diadakan nanti malam. Kemudian datanglah seorang cowok culun bernama Ned yang hendak ke lokernya, yang tidak sengaja ditutupi oleh Milan. Milan yang merasa terganggu dengan kehadiran Ned langsung mendorong Ned hingga terjatuh. Jadi karena Ned ini anaknya cupu, maka dia sering dibully di sekolahnya. Please don't try this at school, stop bullying. Setelah kejadian itu, Ned yang seorang siswa jenius mendatangi gurunya Mr. Keller yang seekor vampir untuk menanyakan nilai tugasnya yang dirasa salah karena ia mendapatkan nilai F. Tapi, Mr. Keller malah berkata jika hal tersebut memang ia sengaja karena Ned adalah murid terbaik selama 97 tahun ia mengajar. Mr. Keller memang ingin menghancurkan cita-cita dan mimpi Ned. Jangan dicontoh ya, si biji kadal perusak citra guru ini. Kemudian scene berpindah ke Deck dan Parmin yang akan bermain baseball di lapangan. Ternyata, sponsor tim baseball mereka berasal dari seorang pengusaha bernama Rick. Kemudian, tiba saat pertandingan, Deck menjadi pelempar bola dan Chess, kakak Ned, menjadi pemukul bola. Di sisi lapangan, terlihat Lor yang mukanya kayak bintang film dewasa sedang melihat pertandingan mereka. Deck yang terbakar cemburu melihat keakraban Lor dan Chess, lantas melempar bolanya dengan kencang ke arah pipi Chess. Malamnya di pesta vampir, terlihat Petra sedang mojok dengan Milan. Petra yang ingin keperawanannya hilang hanya bisa gigit jari karena ternyata yang diincar Milan adalah darah Petra. Karena darah dari cewek yang masih perawan rasanya lebih nendang. Nendang batukmu. Dan akhirnya dengan berat hati Petra harus menerima kenyataan bahwa dirinya masih perawan dan mengetahui fakta bahwa Milan lebih memilih bercocok tanam dengan Lor. Kemudian scene berpindah ke keluarga Ned. Mereka sedang makan malam bersama. Di sana, Chess terlihat menggunakan alat untuk menopang leher dan kepala akibat lemparan bola dari Deck. Tiba-tiba Ned pamit mau ke kamar duluan. Dia menjadi tidak nafsu makan setelah mendapatkan nilai F di sekolah. Ibunya kemudian mendorong ayah Ned untuk berbicara kepada Ned di kamar. Ned ingin ayahnya mendukung belajarnya dan datang ke lomba matematika. Tapi ayahnya menginginkan Ned membantu pekerjaannya. Karena jika pekerjaannya berhasil, maka ayahnya bisa mewujudkan mimpi Chess untuk bertanding di liga profesional.
Ned yang merasa kecewa karena ayahnya hanya memperhatikan Chase dan tidak mempedulikan mimpinya untuk menjadi insinyur, akhirnya pergi dari rumah. Di kamar Deck, terlihat Lor sudah ada di sana sambil menghisap ganjanya. Deck mengatakan jika dia jatuh cinta dengan Lor, tapi Lor malah menertawainya dan pergi. Scene berpindah ke Ned yang juga lagi galau, lagi nongkrong di base camp zombie ditemani dengan teman zombinya. Di sana, Ned melihat keluarga zombie begitu rukun, tidak seperti keluarganya. Lalu Ned berpikir ingin menjadi zombie karena zombie tidak perlu memikirkan tentang kehidupan yang rumit. Dan kemudian, Ned menyuruh teman zombinya untuk menggigitnya. Berpindah lagi ke Petra yang juga lagi galau karena bukan hanya perawannya gagal hilang, tapi dia malah dihisap darahnya dan ditinggal oleh Milan. Petra kemudian mencoba melihat bekas gigitan Milan di kaca. Tapi ternyata, Petra dikagetkan karena sudah tidak menemukan bayangan diri di kaca, yang artinya dia sudah resmi menjadi vampir yang masih perawan. Deck yang lagi galau soal Lor bermain baseball di lapangan. Petra yang galau karena berubah menjadi vampir duduk-duduk di jalan sambil minum darah. Dan Ned yang sudah menjadi zombie duduk satu meja dengan keluarga teman zombinya dan mencoba untuk makan otak kalengan. Udah kayak sarden ya kan? Tiba-tiba ada sebuah cahaya dari langit yang ternyata cahaya itu berasal dari UFO. Paginya, komunitas setiap spesies, manusia, vampir, dan zombie saling menuduh satu sama lain kalau invasi ini ulah salah satu dari mereka. Hal inilah yang menyebabkan perseteruan di antara mereka. Dan akhirnya saat malam tiba, peperangan antar geng pun terjadi. Saat perang antar spesies terjadi, di dalam mobil, Lor malah sedang asik nge-fly, menggoda Deck dan mengajak Deck untuk bercocok tanam. Deck yang dari dulu menyukai Lor langsung tancap gas pulang ke rumah. Sesampainya di dalam kamar, Deck melihat kerusuhan yang terjadi di luar sana. Tapi karena keduanya udah gak tahan buat enak-enak, akhirnya Deck memutuskan untuk melakukannya dengan kilat. Belum juga mulai pemanasan, kamar Deck malah diterobos oleh zombie. Deck dan Lor yang ketakutan kemudian melompat dari jendela dan melarikan diri. Petra yang masih galau dengan percintaan dan keperawanannya kemudian melihat Deck dan Lor sedang lari-lari malam dikejar vampir. Petra yang kesal dengan Lor karena Milan lebih memilih Lor, akhirnya ikut mengejar Lor. Deck dan Lor kemudian masuk ke sebuah rumah. Terlihat rumah itu sepi tak berpenghuni, tapi ternyata pas dibuka ada geng zombie di situ dan Ned ada di dalamnya. Saat geng zombie mau menyerang Ned dan Lor, tiba-tiba geng vampir yang mengejar mereka berdua menerobos rumah. Terjadilah perang antara geng zombie versus geng vampir. Saat Deck dan Lor hendak melarikan diri ke lantai 2, muncul Petra dengan dendam membaranya berusaha menyerang Lor. Akhirnya Lor pun tergigit oleh Petra. Deck yang melihat kejadian itu lantas mencoba melawan Petra dan hendak membunuh Petra. Tapi Ned kemudian menyerang Deck hingga Deck terlempar. Setelah pertarungan sengit di rumah itu, hanya tersisa mereka bertiga, Petra, Deck, dan Ned. Pertarungan mereka terhenti karena ada cahaya yang ternyata dari UFO. Saat mereka bertiga bingung mencari tempat aman, mereka kemudian diselamatkan oleh seorang pria yang berada di ruang bawah tanah rumah tersebut. Ternyata di bawah tanah tersebut tinggal guru piano Deck sewaktu kecil bersama dengan pria yang menyelamatkan mereka tadi, yang ternyata pria itu anaknya si guru. Saat keadaan mulai hening, Deck mencoba mengintip keadaan di atas. Tapi saat Deck memalingkan muka, guru piano dan anaknya sudah dihabisi oleh Petra dan Ned. Mereka bertiga kemudian tinggal di ruang bawah tanah itu untuk sementara waktu sambil ngobrol-ngobrol soal masa lalu mereka.
Ternyata, Petra dan Dek ini dulu teman sewaktu kecil. Dan karena suatu kejadian, akhirnya hubungan mereka menjadi tidak baik. Dek dan Ned juga ternyata dulu bersahabat, tapi sudah merenggang karena berbeda pandangan. Saat kelaparan melanda, Dek kemudian merencanakan untuk pergi ke sekolah untuk mengambil darah dan makanan di sana. Hal itu juga memberikan cukup waktu untuk Ned yang jenius agar bisa berpikir lagi. Jadi, Ned ini bisa berpikir logis dan pintar lagi kalau belum makan, gengs. Biar Ned bisa memikirkan cara untuk menyingkirkan para alien ini. Kemudian saat Dek mengintip keadaan, ternyata diketahui oleh alien. Dan mereka kemudian lari lewat pintu belakang. Pas udah di luar, tubuh Petra terbakar karena saat itu sudah pagi hari dan karena Petra seorang vampir, jadi nggak bisa kena sinar matahari. Melihat itu, Dek langsung melepas semua pakaiannya untuk menutupi tubuh Petra. Kemudian, Dek menyuruh Petra dan Ned untuk duluan ke sekolah. Saat Dek mau menyusul Petra dan Ned, tiba-tiba Dek dikagetkan oleh sesosok alien yang sudah ada di belakangnya. Ned dan Petra yang duluan sudah sampai di sekolah kemudian mencari Dek. Tiba-tiba tak disangka, Dek berhasil menyusul mereka. Dek menceritakan saat alien berada di belakangnya, alien itu seperti tidak melihat Dek dan hanya melewatinya. Ned kemudian berteori jika alien itu tidak bisa melihat Dek karena dia telanjang. Alien hanya dapat mengenali benda anorganik seperti baju mereka. Setelah itu, mereka makan di kantin dan istirahat di sana. Suaranya gerak, gengs. Setelah itu, mereka makan di kantin dan istirahat di sana. Malamnya, Dek mengajak Ned dan Petra ke rumahnya untuk mencari orang tuanya. Petra kemudian mendapat ide agar mereka bisa sampai di rumah Dek tanpa diketahui alien. Dan mereka pun bertelanjang dada menuju rumah Dek. Sesampainya di rumah Dek, Dek segera mencari orang tuanya tapi tak ada tanda-tanda dari mereka. Tak berselang lama, saat mereka sudah berpakaian, mereka mendengar suara dari lantai bawah. Tapi ternyata suara yang didengarnya adalah suara TV. Saat mereka di lantai bawah, tiba-tiba di belakang Ned sudah berdiri seonggok alien dan langsung menangkap Ned. Ned kemudian disengat oleh alien itu. Petra yang melihat kejadian itu lantas membacok alien itu hingga mati. Tapi sayangnya Ned sudah terlanjur menghilang. Setelah kejadian itu, Dek kemudian mengenang masa-masa mereka dulu saat masih bersama. Di tengah kesedihan yang menyelimuti mereka, Ned pun muncul. Ned masih hidup karena saat ia disengat, dia langsung diteleport ke markas alien itu. Tapi karena Petra membunuh alien itu saat proses teleport, Ned diteleport ke tempat yang berbeda. Kemudian Ned meyakini bahwa alien itu datang ke kota Dilford dengan suatu maksud, yaitu untuk mencari dan mengambil kandungan kimia dari daging iga, yaitu tetrafluoraksipan yang ternyata ada banyak di perusahaan Rick. Ned yakin jika mereka memberikan hal tersebut, maka alien itu akan pergi. Paginya mereka mendatangi pabrik daging iga milik Rick. Di dalam sana ternyata ada Rick yang ditemani dengan sekretaris seksinya. Saat Dek dan Petra mengobrol dan membujuk Rick untuk memberikan bahan tersebut, Ned malah memakan sekretaris Rick dan membuat Rick marah. Rick yang kalap lantas mengusir mereka. Karena merasa sudah tidak ada jalan, Dek berencana agar mereka sengaja ditangkap agar mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Mereka kemudian mengganggu alien yang ada di sana dan alien tersebut langsung menyengat mereka. Dan sesuai dugaan, mereka diteleport ke markas alien. Di sana ternyata banyak penduduk kota yang diteleport ke tempat itu. Mereka kemudian bertemu dengan keluarga mereka. Ned bertemu ayah dan Chess yang juga sudah menjadi zombie. Petra bertemu dengan Lore yang sudah menjadi vampir. Dan bertemu dengan Milan yang di sana meminta darah Petra tapi ditolak mentah-mentah sama Petra. Dan Dek juga bertemu kedua orang tuanya di sana.
Namun sayang sekali, sebuah dinding pemisah memisahkan mereka berdasarkan spesies masing-masing. Saat tiga sahabat ini akhirnya bertemu, Dek menyuruh Ned untuk memikirkan cara agar bisa menghancurkan dinding pemisah tersebut. Dengan susah payah, Ned mencoba berpikir lagi. Akhirnya Ned mempunyai ide untuk menghancurkan dinding pemisah. Rencana itu membutuhkan kerjasama seluruh penduduk kota. Setelah mendengar ucapan Ned, Dek kemudian mengajak dan meyakinkan warga kota untuk sama-sama memecahkan dinding pemisah tersebut. Setelah dinding pecah, semua warga kota berbondong-bondong ke pabrik daging iga Rick. Awalnya Rick menolak kehadiran mereka, tapi karena bujukan Dek, Rick pun setuju untuk membukakan pintu. Bring it, fuckers! Saat mereka masuk, di belakang mereka sudah berdiri beberapa alien. Dan Rick langsung menyalakan mesinnya untuk memberikan alien tersebut bahan daging iga. Saat alien-alien tersebut menikmati hidangannya, tiba-tiba alien-alien itu bergabung dan berubah menjadi raksasa. Alien tersebut berterima kasih karena sudah diberikan makanan untuk menopang hidupnya. Alien itu juga menjelaskan kedatangan mereka ke Dilford awalnya karena ingin meminjam mentega. Tapi, karena warga kota sudah menjadi gila sebelum alien menanyakan tentang mentega, maka alien tersebut terpaksa mengurung mereka berdasarkan spesies masing-masing agar tidak terjadi kekacauan seperti sebelumnya. Maksudnya baik sih gengs aliennya. Kemudian Petra mengatakan jika alien itu menyebalkan karena datang dengan membawa pesawatnya dan menakut-nakuti warga kota. Rick malah melempari kepala alien itu dan membuatnya marah. Alien itu pun kemudian membunuh salah seorang di sana dan semua warga kota menjadi ketakutan. Mr. Keller yang tidak sempat kabur akhirnya terbunuh. Dan saat itu Petra terlempar ke sebuah mesin cairan amonia. Cairan itu tidak sengaja mengenai alien dan melelehkannya. Kemudian para penduduk kota itu bekerja sama untuk menyemprot alien itu dengan amonia. Saat terjadi kerusuhan itu, terlihat Milan yang masih punya dendam kesumat dengan Petra karena tadi ditolak, langsung menyerang Petra dan akan membunuhnya. Dek yang mengetahui hal itu dan menyadari bahwa dia menyukai Petra, langsung mencoba menyelamatkan Petra. Di pertarungan itu, terlihat Milan menang dan berhasil membunuh Dek. Tapi tiba-tiba, dari balik jendela terlihat muncul bulan purnama. Dek yang sudah almarhum, tiba-tiba jantungnya berdetak lagi, dan tubuhnya mulai berubah menjadi ganteng-ganteng serigala. Ternyata, Dek adalah keturunan ganteng-ganteng serigala, gengs. Babak kedua pun dimulai, dan pertarungan dimenangkan oleh Dek si ganteng-ganteng serigala. Scene berpindah ke alien raksasa yang disemprot menggunakan amonia tadi dan telah berubah menjadi alien kecil, lucu, imut, dan ngegemesin. Alien yang ketakutan itu pun langsung naik ke pesawatnya dan mencoba untuk kabur. Tapi sebelum kabur, alien itu memberikan bola subatomik atau bom untuk meledakkan kota itu. Untungnya, bola tersebut berhasil ditangkap oleh Ned. Ned kemudian mengopernya ke Dek dan Dek melemparkan bola atom itu ke pesawat alien. Dan boom, pesawat itu pun meledak. Keesokan paginya, kota Dilford menjadi damai kembali. Di sekolah, Dek dirayu oleh Lord tapi Dek mencari orang lain. Tibalah Petra di sana dan dihampiri oleh Dek. Ned menjadi lebih bahagia karena sudah dekat dengan kakaknya Chess yang sudah menjadi zombie. Dan juga Ned punya gebetan gengs, zombie juga. Yah, happy ending lah ceritanya. Itu tadi alur cerita film Freaks of Nature. Sebuah film bergenre horor komedi, tapi kurang komedi menurutku sih ya. Filmnya ringan, cocok buat kalian yang lagi butuh hiburan karena habis diduain oleh pacar. Kalau kalian mau request film, silakan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. See you gengs, bye-bye.